Oke, kita lanjutkan ya Bu ya. Iya, Masih semangat Bu? masih. Oke, bagus. Masih fokus Bu? Masih. Coba ini berapa Bu? 1, Ini? 2, Ini? 3, Ini? 5. Oke, bagus. Berarti masih fokus ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai bagaimana cara membantu anak sukses di sekolah. Ibu Bu pengen nggak punya anaknya sukses di sekolah Bu? Pengen. Oke, pasti semua orang tua pengen ya anaknya sukses di sekolah. Nah, contohnya apa sih Bu anak yang sukses di sekolah itu? Rajin sekolah. Nah, terus ada lagi? Sopan kepada guru. Sopan kepada guru. Terus ada lagi nggak Bu? Nilainya bagus. Oke, punya nilai yang bagus ya. Terus ada lagi Bu? Membantu teman yang sedang susah. Oke, membantu teman. Ada lagi? Berbagi dengan teman. Berbagi dengan teman. Oke, jadi itu ya yang tadi Ibu Siti ya. Iya, Ibu Siti berarti nilainya bagus, terus jadi sopan kepada guru, terus membantu teman ya Bu ya, betul Bu? iya Pak. Dan saling berbagi ya Bu ya. Iya. Nah, oke. Nah, di sini bagaimana sih apa cara yang ibu-ibu lakukan untuk membantu anaknya sukses di sekolah? Apa aja Bu? Mendukung anak dalam kegiatan positif. Oke, mendukung anak dalam kegiatan positif ya Bu ya. Terus ada lagi Bu? Membantu mengerjakan PR. Membantu mengerjakan PR. Bukan ibu yang ngerjain, bukan Bu? Bukan. Bukan, anaknya ya Bu ya. Nah, Iya. terus Memenuhi kebutuhan sekolah anak. memenuhi kebutuhan sekolah anak. Oke. Ada lagi Bu? Oke. Udah Pak. Jadi yang ibu lakukan mendukung kegiatan positif anak ya Bu ya, memenuhi kebutuhan anak, terus tadi membantu mengerjakan PR, betul ya Bu ya? Iya. Oke, nah terima kasih ya Ibu Siti jawabannya. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan sebuah poster. Nah, oke, kita simak bareng-bareng ya Bu ya. Kelihatan Bu? Kelihatan? Kelihatan ya, jelas ya. Iya. Nah, di sini ada gambar ya Bu ya. Di sini ada sekolah, di sini ada rumah dan lingkungan ya. Nah, di sekolah ini anak-anak biasanya hanya menghabiskan waktu 2 sampai 8 jam setiap hari. Nah, untuk di rumah dan lingkungan menghabiskan waktu 16 sampai 22 jam per hari. Nah, kira-kira banyakkan di mana Bu? Di rumah. Banyakkan di rumah ya, mungkin nggak setengahnya ya Bu ya kalau di sekolah, tapi Ibu tetap harus diperhatikan bagaimana kondisi anaknya di sekolah. Seperti itu ya. Nah, biar apa Bu? Biar anaknya sukses di sekolah. Nah, di sini cara membantu anak sukses di sekolah. Nah, yang pertama adalah bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Nah, dengan kita bertanya, dengan kita perhatikan, si anak akan merasa diakui keberadaannya, akan merasa diperhatikan. Senang nggak Bu kalau diperhatikan ibu-ibu? Senang Pak. Senang ya, begitupun anak. Terus yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak ya. Ketika kita jadi ibu-ibu pun pasti senang ya kalau dipuji, dikasih semangat. Senang nggak Bu? Senang. Anak pun sama. Jadi ketika dia dipuji, ketika dia dikasih semangat, dia akan terpacu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, terus bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah ya. Berarti sama ya yang tadi Ibu Siti jawab ya. Iya. Nah, membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah, jangan sampai ibu yang mengerjakannya. Ibu hanya mendampingi saja. Kalau misalkan anaknya sudah merasa sulit untuk menyelesaikan tugasnya, ibu baru mendampingi ya, ikut menjelaskan apa yang ibu ketahui. Nah, terus membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Nah, ini juga wajib
Ini juga harus karena ini akan mengajarkan anak untuk disiplin terhadap waktu ya Bu ya. Jadi ketika jadwal setelah pulang sekolah adalah makan, setelah makan boleh bermain, setelah itu sekolah ngaji ataupun sekolah agama. Nah terus bikin jadwal sampai malam itu biar anak-anak selalu memiliki kegiatan yang positif ya Bu ya. Nah terus menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Ini jadi kita biar bisa saling memantau. Ya di sekolah ada gurunya, terus di rumah juga ada kita yang memantau dan untuk mendiskusikan apa sih yang mungkin ketika di sekolah ibu tidak tahu anaknya seperti apa gitu ya. Nah jadi bisa konsultasi dengan gurunya untuk mendukung anak sukses di sekolah. Paham ya Bu ya? Iya. Oke, kita close dulu. Nah, terus pernah nggak ibu-ibu mengalami anaknya jadi sulit untuk belajar ataupun tidak mau sekolah ataupun punya permasalahan di sekolah, pernah nggak Bu? Pernah Pak. Apa contohnya Bu? Anak nggak mau sekolah karena malu. Karena malu, oke. Terus ada lagi? Bisa, itu juga karena malu ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi anak yang mengalami permasalahan di sekolahnya ya? Nah, di sini saya akan putarkan sebuah film. Nah, ini bisa ibu-ibu simak ya. Kita simak bareng-bareng ya. Suaranya jelas Bu? Jelas. Bagus. Teman-temanku menertawakan aku waktu aku bilang ke mereka aku ingin sekolahnya tinggi sampai jadi sarjana. Ibu mengerti, pasti sangat menyakitkan ditertawakan seperti itu. Tapi Agus, ibu sangat senang mendengar kamu ingin sekolah sampai jadi sarjana. Bapak dan ibu sangat bangga padamu. Tapi kata teman-teman, aku tidak mungkin bisa jadi sarjana karena aku miskin. Tidak mungkin bisa sekolah tinggi-tinggi. Sayang, menurut ibu, kalau kamu tekun belajar di sekolah, rajin mengerjakan PR, suka bertanya, kamu akan bisa jadi sarjana. Bapak dan ibu akan berusaha keras membantumu meraih cita-citamu. Tapi syaratnya, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kita miskin, kamu tetap bisa meraih apapun yang diinginkan, asal kamu mau bekerja keras. Mulai besok, katakan kepada teman-temanmu bahwa kamu tidak peduli dengan ejekan mereka. Karena kamu akan bekerja keras untuk menggapai cita-citamu. Kamu mengerti? Orang-orang miskin, kamu gak akan bisa jadi sarjana. Sudah, pulang saja. Tidak usah sekolah. Mungkin aku memang lebih miskin daripada kalian. Tapi aku akan belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-citaku. Kalian boleh bicara apa saja. Aku tidak akan peduli. Nah, udah disimak ya Bu ya tadi filmnya. Apa yang Ibu bisa pelajari dari cerita film yang tadi Bu? Mendukung anak, Mendukung anak ya, terus memotivasi anak, memotivasi anak ya, terus mendengarkan keluh kesah anak. mendengarkan keluh kesah anak. Ada lagi yang lain Bu? Udah Pak. Oke, terima kasih ya Bu jawabannya. Nah, terus apa yang dilakukan Ibu Lili untuk membantu Agus, untuk membantu permasalahan Agus? Apa Bu? Ibu Lili menyemangati Agus agar tetap semangat meraih cita-citanya. Oke, Ibu Lili memberikan motivasi ya kepada anaknya. Betul begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, jadi dalam cerita tadi itu Ibu Lili itu memberikan kesempatan kepada Agus untuk menyampaikan perasaannya dan pendapatnya ya. Terus Bu Lili pun berusaha membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh
Agus ya, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik tadi seperti memotivasi gitu ya. Nah, biar Agus juga tetap semangat untuk tetap sekolah dan mengejar cita-citanya. Nah, Bu Lili juga mengajarkan kepada Agus agar berani mengungkapkan pendapatnya kepada siapapun dan dimanapun. Nah, terus keterampilan untuk mengungkapkan pendapat itu sangat penting ya Bu ya. Nah, diperlukan agar lebih sukses di sekolah dan agar anak dapat lebih dihargai dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu ya Bu ya. Oke, nanti tolong ibu-ibu praktekkan di rumah ya Bu ya. Nanti jadi anaknya bisa lebih diperhatikan lagi, bagaimana diajak bercerita, bagaimana perasaannya di sekolah, apa pengalamannya di sekolah. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan anak ibu bisa meraih sukses di sekolah ya. Nah, jadi ibu-ibu harus praktekkan. Itu aja ya Bu ya. Nanti kita lanjut lagi ke diskusi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.